Bangga Magelang berikan solusi. Ruang rambutnya Wong Magelang, merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Perayaan Imlek tahun ini jatuh pada tanggal 12 Februari 2021. Meski dengan cara yang berbeda tetapi tentu tidak mengurangi makna. Harapan baru di tahun baru dan juga keuntungan yang baru. Hari ini kita akan berbincang dan juga ngobrol santai bersama Bapak Edi Hamdani. Kita akan berbincang, beliau adalah owner Hotel Wisata Kota Magelang. Bersama saya Putri Rahmadani, pemirsa hanya untuk Anda, inilah Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Saya ingin mengingatkan bagi Anda yang belum mendownload aplikasi GPM Stream, segera download sehingga Anda bisa menyaksikan tayangan Magelang TV hanya dengan satu genggam handphone kesayangan Anda. Langsung bersama Pak Edi Hamdani. Saya manggilnya Pak Edi atau Pak Hamdan ya? Pak Edi. Pak Edi. Soalnya aja. tadi saya dapat bisikan Pak Hamam malah. Pak Edi aja. Pak Edi aja ya. Oke, Pak Edi, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat selalu. God bless you. Alhamdulillah. Oke, Mbak Putri ya. Terima Oke, kasih. ya, oke. Kita tanpa sengaja dan janjian hampir senada loh pakaian Wah, kita ya match. hari ini. Berarti hati kita klik ya gitu. Iya, Ya. semoga matching hari ini obrolan juga. Nah, obrolan hari ini semoga matching untuk kita juga untuk masyarakat ya. Amin, amin, amin. Ya, silakan, Mbak Putri. Mengenai perayaan Imlek, tentu saja ini berbeda dari tahun-tahun Ya, sebelumnya. betul. Sebenarnya tidak hanya Imlek, tetapi kehidupan mulai berbeda dan juga mulai beradaptasi dengan keadaan yang baru ya Pak Edi. Pak MD melihatnya gimana dengan perayaan Imlek tahun ini? Oke, terima kasih Mbak Putri atas waktu kesempatan kita ya berbicara tentang Imlek di era pandemi ini ya. Memang sangat jauh berbeda sekali, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi makna daripada Imlek itu sendiri ya. Memang di era new normal ini merubah semua tradisi manusia, kebudayaan, pola hidup, semua kita berubah semua termasuk di Imlek. Tapi berbicara tentang Imlek, saya harapkanlah di tengah masa pandemi tidak mengurangi semangat Imlek. Jadi Imlek tetap pada tahun ini nanti akan jatuh pada tanggal 12 Februari. Itu hari Jumat ya, dan memang itu libur fakultatif. Dan seperti biasa Mbak Putri, yang seperti saya ketahui tradisi Imlek memang berlaku semenjak saya punya orang tua almarhum ayah ibu. Itu sebenarnya hampir sama ya dengan Lebaran, itu sebenarnya hampir sama. Kita yang dari Berkumpul luar bersama keluarga. kota, luar negeri, luar pulau diupayakan pada tanggal 12 Februari itu kita berkumpul, tapi tepatnya malam Imleknya. Jadi tanggal 11 malam 11 malamnya. itulah kita diharapkan untuk berkumpulnya itu 11 Februari. Nah, di malam Imlek itu rohnya itu setahu saya, sepemahaman saya di 11 Februari. Jadi malam Imleknya itu kita kumpul, setelah kumpul kita acaranya itu kita makan malam sambil silaturahmi lah. Pada 12 Imleknya itulah kita saling mohon maaf, saling meminta maaf, yang tua ke yang muda, muda ke yang tua, dan setelah itu baru kita biasanya dilanjut ke tengok kubur. Ziarah. Jadi ziarah. Jadi sebenarnya hampir seperti dengan Lebaran, termasuk pemberian angpau. Angpau itu yaitu tradisi dari yang tua diberikan kepada yang muda atau siapa yang belum menikah. Oke, berarti Jadi saya bisa walaupun dapat angpau sudah ya? tua, lagi jadi jomblo ya oleh kuwi. Jadi Wah, yang saya masih belum punya menikah. kesempatan kayaknya. Jadi yang Dapat angpau. belum menikah, Oh, belum menikah oke, secara seperti. oke. Jadi memang tradisi Imlek. Bukan terbatas usia ya? Oh bukan. Pak Edi. Mbok wis tuwa ning kowe jomblo, ning kowe isin pora, ngono ta. Tapi adanya seperti itu. Oke. Dan itu memang betul-betul tradisi, cuma karena mungkin di Indonesia ini kami ini golongan minoritas, jadi
gregetnya tidak begitu ya teman-teman, tidak begitu toh. Lain kalau sama Lebaran kan, Ya, wah ya. mudik ya. Karena mayoritas Kami ya. di Imlek juga mengenal mudik. Betul. Mengenal bahkan waktu 5 tahun yang lalu saya ke China bersama dengan keluarga merayakan Imlek di China. Di sana yang mengenal mudik itu. Betul, Saya betul, ikut tur akhirnya bisa balik kabeh. Betul. Bisa balik kabeh ora ono supire, ora ono tur Iya, dhewe. iya. Kami ditinggal di hotel rong dino rong wengi sak karepmu. Karena apa? Mudik. Bahkan Jadi di kota-kota besar juga sepi ya. di sana Pak juga Edi. mudik dan ternyata di flat-flat itu ada tontonan mereka berkumpul bersama-sama dengan. Ya. Jadi Imlek itu menurut saya adalah rohnya adalah kebersamaan, silaturahmi dan itu mungkin ada filosofi jawabannya yang ada hubungannya. Apa itu? Mangan ora mangan, Yang penting ngumpul. yang penting kumpul. Jadi pada saat Imlek itulah kita upayakan bagaimana sejauh seperti apapun kita kumpul pada malam Imleknya, kita makan bersama-sama, kemudian pada Imleknya itu kita saling memaafkan, yang tua ke yang muda, muda ke tua, pemberian angpau dan dilanjutkan dengan ziarah ke kubur Pendahulu ya. seperti Pak Edi. yang masih hidup. Iya. Plus memang di sini ada beberapa Mbak Putri, ada beberapa memang variatif daripada masing-masing keluarga. Kalau yang masih punya kerabat yang tua ya, masih punya mbah-mbah itu, wah itu lebih ribet lagi itu. Ribetnya gimana Pak Edi? Ribetnya itu pada saat acara di kuburnya, itu kita harus memajang makanan-makanan yang bermacam-macam kesukaan daripada yang almarhum itu. Ya, saya menangi itu. Ya ini cerita lucu ya. Si almarhum sukanya A, B, C, D. Nah, ini sekarang permasalahannya setelah selesai sembayangan A, B, C, D itu yang mau makan siapa gitu. Tapi itu tradisi ya. Tapi sejalan dengan perkembangan zaman, anak-anak milenial sekarang, pengamatan saya sudah memang banyak yang ada variatif karena mereka lebih berpikir pada faktor ekonomis ya daripada kita beli makanan tapi tidak ada yang makan. Nah, itu memang kendalanya tuh di situ. Dari zaman dahulu memang ayah saya masih punya mbah dulu, itu altarnya itu sampai hampir 4 meter itu, isinya bermacam-macam lauk, makanannya favorit yang masih yang almarhum lah. Sekarang permasalahannya itu nanti setelah sembayangan itu dimakan siapa? Jujur saja yang mau makan siapa? Biasanya siapa yang makan Pak Edi? Ayo saya ngurip. Iya kan Pak Edi? Tetapi sekarang pada logika saya, makanan itu disajikan dari pagi sampai siang. Lah pada waktu siang itu ada hiu, ada apa? Itu kan juga mohon maaf ada guguran-guguran hiu. Jadi mungkin kalau pemahaman dari segi sanitasi, kebersihan ya kurang. Ya ini mohon maaf, ini pemahaman aja. Sehingga di saya pribadi, saya kakak sama adik 3 bersaudara, kami sudah tidak begitu ada hal itu, tapi cukup dengan saling memaafkan antara keluarga. Lah makannya monggo silakan makan di rumah, makan masing-masing. Sing seneng soto ya soto, sing seneng sate sate, sing seneng pecel-pecel monggo. Sesuai dengan favoritnya masing-masing ya kan Pak Edi, tidak ada batasan. Saya loh ya, saya ya dari keluarga saya. Pak Edi kalau mempersiapkan Imlek tahun ini seperti apa nanti setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa jangan beralih dari tempat duduk Anda. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Rawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Pemirsa Anda masih bersama kami di Bangga Magelang, Ruang Rembuk Nyawang Magelang masih bersama Pak Edi Hamdani. Pak Edi, tentu ada yang spesial meskipun berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, meskipun sekarang ini dilaksanakan dengan penuh kesederhanaan. Ya,
Apa yang dipersiapkan Pak Hamdani dan keluarga? Tentu ya di era new normal sekarang memang karena sudah mempengaruhi budaya kita. Pertama jelaslah protokol kesehatan ya Mbak Yo. Sekarang di era pandemi walaupun kita Imlek kan mungkin nanti Lebaran pun sama pada waktu halal bihalal pasti tetap protokol kesehatan harus ya. Oleh sebab itu memang akhirnya kami sekeluarga memutuskan yaitu yang pertama bahwa nanti di Imlek tanggal 12 Februari itu pertama protokol kesehatan ketat harus kita jalani. Lalu yang kedua kami sekeluarga sengaja tidak pergi biasanya makan bareng-bareng gitu. Iya, berkumpul Kita ya. tidak pergi ke rumah makan ya, biasanya kan kerumunan ya. Betul. Kita sepakat Memilih di rumah saja. Di rumah saja, di rumah masing-masing karena kakak sudah punya ada rumah, saya ada, adik ada untuk makan monggo kita hanya keluarga saja tanpa ada undangan pihak lain ya. Tapi saya harapkan itu tidak mengurangi roh sakral daripada Imlek itu. Tentu walaupun rasanya berat, rasanya sedih, tetapi inilah yang harus kita alami. Sebelum pandemi kita kadang ketemu sama keluarga lain gitu. Oke ya kita ketemuan di rumah makan ini yang skala besar ya. Oke ya kamu berapa orang? Ini berapa orang? Ini berapa orang? Kumpul jadinya tuh. Apalagi satu marga. Betul. Ada ya satu marga. Saya itu kan bisa marga. berapa orang Pak? Wah itu bisa ratusan ya? Ya katakanlah kita target 50 orang marga Tan. Misalnya saya kan marga Tan ya, nama saya kan Tan Chong Ham. Marga Tan sendiri, wah itu udah berapa? Lalu ada marga Chong, marga Lim, per marga, wah itu. Tapi di era pandemi, restoran ya penuh ya itu. Tapi di era pandemi ini memang ya sudahlah kita jalani. Tapi saya yakin semua ada hikmahnya, badai pasti berlalu dan Tuhan memberikan itu semua ada berkahnya. Yang penting kita bisa mengambil hikmahnya. Semua indah pada saatnya Tuhan. Jadi ya walaupun pandemi kita tetap jalan, cuma betul-betul sangat berbeda Mbak Putri ya. Pertama prokes ketat, lalu yang kedua kita juga tidak akan lagi pergi ke rumah makan. Nah, ini mungkin juga pukulan bagi... Berarti nggak mudik-mudik juga kan? Oh, mudik ada, iya. Mereka pakai mobil pribadi tetap ada, Mbak. Cuma acara yang pas makan-makan itu mungkin di rumah saja. Lalu yang ke kubur mungkin ziarah perwakilan dan mungkin tidak. Menghindari kerumunan ya. Pasti. Jadi ya itulah Mbak. Kalau harapan saya yang penting tidak ada masalah lah. Yang penting nanti pada Imlek 12 Februari tetap berlangsung, berjalan, anak-anak libur fakultatif. Lah tetap walaupun di tengah pandemi saya kira tetap tidak mengurangi gitu. Sama nanti Idul Fitri pun juga pasti harus prokes tahun lalu kan juga sama, gitu ya Pak Edi. Gitu. Pak Edi, kan ada banyak tradisi-tradisi yang biasanya ini tidak boleh dilewatkan ketika tahun baru Imlek. Kalau Pak Edi sendiri apa tradisi yang tidak boleh dilewatkan selain angpau? Mungkin kayak pakai baju merah gitu-gitu kan? Kayak gitu nggak Pak Edi? Itu tergantung dari penilaian masing-masing pribadi. Memaknainya ya? Memaknainya. Memang ada adat tidak tertulis besok kalau Imlek harus pakai baju merah. Jangan-jangan ya podo lebaran baju baru ya. Jangan-jangan podo wae iki ya toko baju baru sama. Ora sing tuwa, ora sing enom, klambine paham yo merah-merah semua. Itu memang ada ya. Kemudian tetapi memang sekarang ya dengan kondisi sosial ekonomi sekarang yang kondisi ekonomi sedang seperti ini, mungkin ada Mbak beberapa termasuk tempat saya pribadi juga tidak mewajibkan harus memakai baju merah ya, tapi yang paling penting hati. Iya, betul. Yang paling penting itu hati kita untuk saling menata memaafkan, harapan baru. Noto hati, menata. Yang penting kita saling memaafkan, karena kita orang tua tidak bisa lepas dari salah. Jadi di dalam Imlek itu nanti kita saling memohon maaf, baik yang tua pada yang muda, yang muda pada yang tua, yang tua pada yang tua, yang muda pada yang muda. Karena kita tidak boleh merasa nek wong tua ki njur ora iso salah. Jadi itulah saya maknai bersama dengan keluarga. Di Imlek itulah kita membuat skor 0-0 lagi bahwa dimulai dari nol ya. Orang tua itu juga bisa
salah. Jangan menganggap nek jadi orang tua itu mesti benar, anak mesti salah. Oh tidak bisa. Di Imlek itulah silaturahmi kita kunjungi, berbagilah yang masih punya orang tua, seperti saya masih punya mamah mertua. Tentu nanti mamah mertua akan kita kunjungi, walaupun mungkin tidak ada makan-makan bareng gitu. Tapi disitulah makna daripada Imlek adalah berbahagialah kita yang masih mempunyai orang tua. Pak Edi, ada cerita yang paling diingat kenangan bersama orang tua ketika merayakan Imlek? Nah, ada. Jadi, wah ini tradisi ya. Jadi saya waktu itu, tapi tradisi ini sudah kami hilangkan karena mungkin tidak praktis. Jadi betul Mbak Putri, ini pertanyaan bagus ya. Dulu waktu saya masih SD, SD kelas 4 ya, kelas 4, kakak saya SD kelas 6, adik saya SD kelas 1. Itu ada adat bahwa di Imlek itu kita memperlakukan orang tua itu bak raja. Gitu ya. Ayah sama ibu duduk di kursi gitu ya Pak ya. Itu saya alami Jadi betul. kayak raja dan ratu gitu ya? Wow, itu loh. Okay. Lalu anaknya itu baris gitu, nek anaknya rolas ya baris rolas. Lan dilalah orang tua saya main telu ya lah. Baris. Lalu Baris dari yang paling tua paling sampai yang tua. muda gitu. Lalu mereka tuh diminta untuk sujud syukur ya, Meminta maaf begitu ya? Meminta maaf dan menyembah. Sujud. Istilahnya itu paikui ya, namanya paikui ya. Apa sungkeman? Paikui, Kayak sungkeman gitu itu ya? apa? Sing laki 27 kali, sing perempuan 9 kali. Kuwi nek saiki mungkin ya dengkul entek kuwi. Kuwi dengkul entek. Yang laki-laki 27 kali, gini. kalau yang perempuan 9 kali. Ada makna di balik itu, nanti kita bahas lagi. Ya, lanjutkan dulu Pak. Mumpung saya masih ingat itu, saya bilang dulu. Lalu dilanjutkan Pak. Oh, lanjut. Setelah itu? Itu saya juga cuma meniru dari kedua orang tua saya ya, ayah dan ibu saya. Dan ternyata di tetangga kanan kiri itu ternyata betul masih memperlakukan paikui itu. Tetapi itu saya alami sampai berapa ya? Sampai saya SMP itu. Lama-lama masih jalan SMP. Setelah SMA itu ya mungkin orang tua ya yang menghapus atau gimana ya, karena kita sudah menginjak dewasa, remaja, sudah ceritanya ya sekasarannya wis ora ketok lucune lah nek kon paikui. Ternyata esok glontor-glontor kayak gini. Gitu ya. Lah nek dulu cili-cili lucu ya mungkin lah ya, saya positive thinking saja. Sampai sekarang pun saya sama anak tidak melakukan ajaran ya. Tradisi itu. Karena saya orang tua itu bukan raja. Orang tua itu juga sumber kesalahan, sumber kekurangan, sumber kekeliruan. Ya, orang tua bukan raja di raja, bukan. Saya terapkan sama anak saya, enggak perlu seperti itu. Cukup kita saling memaafkan, papa juga mohon maaf mungkin bisa salah, kamu juga selesailah. Jadi seperti itu Mbak Putri, ada cerita lucu betul. Itu wah dengkulnya ngapal kayak jadi sujud itu dengkulnya di sini. Saya masih penasaran kenapa harus 27 sama 9 kali. Nanti dijelaskan setelah ya, pariwara boleh ya Pak Edi. Oke, Jangan beralih dari tempat duduk Anda pemirsa, sesaat lagi. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Bapak pemirsa, Anda masih bersama kami di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Kita lagi rembukan tentang cerita-cerita yang mungkin tak banyak orang tahu, saya percaya. Dan mungkin bisa jadi anak-anaknya Pak Edi juga nggak tahu kisah yang dialami Pak Edi. Saya cerita. Kalau tadi di angka 27 dan 9 itu ya.
angka apa sih Pak Edi? Kalau- Kenapa harus angka itu gitu? Secara spesifik khusus saya ndak paham ya. Cuma saya taunya dari orang tua bahwa nek cah lanang kuwi pai kuwi 27 kali, nek cah wedok cukup 9 kali. 9 kali. Secara spesifik saya ndak apal Mbak Putri. Saya ndak apal. Kok muncul angka 27 sama 9. Mungkin karena ya lebih berpower ya. Kalau 27 itu Atau 9 kali 3 kali loh, atau 27. secara fisik ya. Fisik nek wong lanang luwih harus lebih kuat 3 kalinya. 3 kali Tiga lipatnya, kalinya itu. 9 kali Itu salah 3. satu contoh yang menarik. Ada cerita lain yang mungkin tradisi itu masih dilakukan zaman dulu kan, tetapi sudah tergerus oleh zaman Ya, dan tidak oke. dilakukan saat-saat ini, Pak Edi. Ada lagi cerita ya. Tapi ini tradisi bukan dari orang tua saya, tetapi tradisi dari dulu waktu saya masih pacaran. Wih, Jadi ini dia. wah ini dia. Ini Nostalgia ini nostalgia. dia. Jadi saya dulu punya pacar orang Jogja, Oke. tapi orang tuanya pacar saya itu kolot ya. Jadi kolot Jadi itu tradisinya benar-benar masih ya. wah, itu enggak main-main itu. Ini ceritanya sudah ceritanya ya gojegan iki stambung gitu ya. Nek kucing ini stambung ngono ceritane yo. Stambungnya ramai iya, stambum A. Stambum A. Jadi begini. Ini cerita ya. Jadi Ini nggak denger kok itu. Stambum A itu adalah orang Totok ya ceritanya. Yang benar-benar totok. Totok itu ceritanya perantauan dari sana. Asli. Benar-benar Dia asli. memakai perahu itu nyebrang ke sini. Itu Stambum A. Ya, itu Totok. Iya. Lalu Stambum B itu sudah peranaan. Peranakannya. Wis asimilasi Ya, lah. ya. Ini singkat cerita, ini pacar saya itu dulu orang tuanya masih Stambum A. Nah, ini cerita betul, kejadian betul. Itu saya alami. Waktu itu ya menjelang Imlek itu kita ke kubur sana membawa wah sajennya itu hampir 3 meter itu lah. Terus oke deh. Oke. Monggo wong saya juga cuma pacar cuma. Iya. Lah, lucunya ini sekarang ini mau pulang. Aha. Mau pulang kubur wah sudah siang ya, Iya, pulang. iya. Ternyata tidak semudah itu pulangnya. Nggak Orang- langsung pulang gitu Ora, aja? ora, enak. Wah. Ada Nah, tradisi itu lain. Apa itu? Ada itu. Namanya Pak Poy. Pak Boy. Pak Poy itu kita pakai 2 benggol uang ya. Aha. Samalah uang 100-an gitu Ah. ya. Kalau sing siji gambari iya. Minangkabau, Sama angka. ongko, Aha. ya. Nah itu sama si ayahnya itu kita harus izin dulu kalau mau pulang, Mbak. Nah, caranya pakai Pak Poy itu. Kita berdoa. Sekarang pun saya yakin Pak Poy itu masih berlaku. Kalau Pak Poy masih berlaku sampai detik ini. Nah itu Pak Poynya itu kita sembahyang berdoa. Yuk kita lempar ke udara. Iya. Jatuhnya apa? Kalau gambarnya sama, berarti jawabannya tidak. Tidak boleh pulang. Tidak boleh pulang. Kalau jawaban gambarnya tidak sama, Itu boleh pulang. satu Angka dan angka, satu rumah Minangkabau, iya, dua. ya boleh pulang. Oh. Nah, itu kalau sampai 10 kali Pak Poy Dan nggak itu boleh tetap pulang, nggak boleh pulang. Sesuk gue tendong nginep no. Serius? Ada yang nginep? Betul, belum boleh pulang kok gimana? Nah, lalu waktu itu begini, ya. Saya Ceritanya, khawatir Pak Edi korban nggak pulang ini. wah kok orang le Bali, sampai 3 kali itu nggak boleh pulang. Lalu kita harus mencari, Iya. kita harus mencari di meja sajen itu apa yang belum sempurna. Oh gitu. Dicari. Oh gitu. Dicari. Itu seperti ada tanda Nah, gitu ya? apakah sendok poroke kwalik? Akuane gelas durung dikei sedotan. Iya. Oh. Akuane botol durung dibuka. Oh. Dicari terus. Oke. Yo wis rampung. Wis. Akhirnya wis, nyari. Komplit. Nah, Pak Poy lagi. Pak Boy lagi. Durung oleh. Goleki meneh. Apa itu yang masih Ah. belum itu apa? Waktu Apakah itu ada Kiriman uangnya kurang. Kan ada oke. kertas gincoa yang kita buat itu. Iya. Lalu kita bakar. Iya. Waktu itu yang Waktu diteliti itu- yang kurang-kurang itu apa, Ya. Pak Edi? Ternyata itu tadi kertas gincoannya tambahi, tadi kurang. Yuk sama itu, akuanya gelas kuwi durung dicoblos kuwi lho. Oh,
Oh, oke. Durung dicoblos kuwi, setelah itu selesai. Setelah dicoblos. Wis ya, kayaknya wis ya, tambah duitnya. Karena ada kepercayaan toh kertas ginjwa itu kan dibakar untuk mengirim uang. Pernah dengar ya? Jadi ada yang tradisi, dibutuhkan di sana gitu itu kan. kan. Ada kertas namanya kertas ginjwa itu kita Iya. bentuk itu lalu kita bakar. Iya. Nah, itu ceritanya nek kurang ya kirimi meneh kuwi ceritane mbok ki pirang miliar ngono ya Mas ya ceritane. Ongkos ya, mungkin sedang Ah, berlibur. itu dulu orang tua saya juga ada, tetapi sekarang kami sudah tidak, karena dari segi bukan kami tapi dari segi kepraktisannya saja. Nah, akhirnya setelah cerita panjang lebar itu Pak Poe lagi boleh. Wah, pulang sudah sampai sore saya sudah. Setelah berapa kali Pak Poe tadi? 3 atau 4 kali itu sudah sampai sore. Tapi Oke. itu tradisi Pak Poe masih ada loh itu. Sampai sekarang sampai kira-kira sekarang. masih Dalam dilakukan hal gitu. untuk menanyakan perjodohan, masih ada. Oke. Itu saya yakin di tempat-tempat ibadah kelenteng masih ada itu Pak Poe menanyakan tentang nasib. Tapi ya monggo, itu sekali lagi kembali Kembali ke diri sendiri diri memaknainya sendiri, seperti apa ya, memaknainya monggo. Pak Edi? Cuma kalau saya, kakak sama adik sekarang bukan gimana-gimana, tapi kita pada kepraktisan dan pada logika, Ya, akal sehat, tapi tetap tanpa mengurangi roh daripada Imlek, yaitu saling maafkan. Kita berkumpul bersama, silaturahmi, kumpul keluarga, dan saling memaafkan. Itu inti Karena dan bagaimanapun makna dari juga semua kita itu. sebagai orang tua tidak boleh merasa paling benar. Kalau anak mesti salah, anak mesti keliru, tidak bisa. Saya suka sekali dengan pemikiran Pak Edi, Saya sangat seperti itu. terbuka sekali. Pak Edi, terakhir apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa ataupun mungkin kepada keluarga atau kerabat dengan kondisi saat ini, meskipun tidak bisa dilakukan seperti biasanya, tetapi tidak mengurangi makna Oke. itu sendiri. Kepada kerabat ya, pada teman-teman handai taulan ya yang merayakan Imlek, pada kesempatan ini bersama dengan Mbak Putri saya mengucapkan selamat Imlek ya. Tapi paling tidak teman-teman semua di masa era pandemi ini jangan patah semangat, tetap prokes, protokol kesehatan. Tapi pasti ada beberapa hal yang akan merubah hidup kita. Karena pandemi ini, COVID ini merubah tatanan budaya. Kita yang semula tidak memakai masker, sekarang setiap keluar rumah harus memakai masker, social distancing, di tas ada hand sanitizer, dan sebagainya. Termasuk Imlek ini, tanpa mengurangi rasa hormat teman-teman, jangan lupa roh arwah daripada Imlek itu tetap harus kita pegang teguh, yaitu saling memaafkan, silaturahmi keluarga, kumpul keluarga, kebersamaan, kebersatuan. Karena itulah sebenarnya roh menurut saya pribadi dari Imlek adalah kebersamaan, kebersatuan. Masalah harta benda teman-teman itu nomor sekian. Tetapi dalam Imlek itu apapun yang terjadi, siapapun kamu, kita keluarga kita harus kumpul bersama-sama, bersilaturahmi, bersatu. Itulah Mbak Putri kalau yang saya maknai Imlek itu adalah kebersamaan, kerukunan, kebersamaan, kerukunan. Masalah dia sukses tidak sukses, tidak masalah. Ora sah isin, pulang, kumpul bersama dan saling memaafkan, baik yang tua ke yang muda, yang muda ke yang tua, yang tua ke yang tua, yang muda ke yang muda. Karena orang tua bukan raja diraja dan tidak bisa salah, tidak. Itulah pemahaman daripada saya, teman-teman. Selamat merayakan tahun baru Imlek 12 Februari 2021. Semoga sukses selalu di tahun kerbau 2021. Semoga pandemi segera selesai dan kita semua diberikan rahmat Tuhan, keindahan dari Tuhan, indah pada saatnya, dan kita tetap semangat mengambil berkah dari semua musibah. Dan jangan patah semangat, badai pasti berlalu. Terima kasih banyak Pak Edi Hamdani. Ya. Dan obrolan yang menarik, saya bukan hanya ngobrol santai, tetapi saya banyak belajar. Beliau ini orangnya sangat terbuka dan satu hal mungkin, karena kita memang tinggal di Indonesia, keberagaman ini tetap dijunjung tinggi betul, gitu. iya. Selamat
tahun baru Imlek Pak Edi Ya, Hamdani dan terima juga kasih. keluarga, dan semoga harapan-harapan baru dan kebaikan-kebaikan yang muncul di tahun-tahun selanjutnya. Selamat bertugas kembali Oke, Pak terima Edi. kasih Mbak Putri. Terima kasih. Itu dia obrolan bersama Pak Edi Hamdani, seperti yang tadi beliau sampaikan, memaknai Imlek dengan kebersamaan, keberagaman, dan juga tidak ada saling mencemooh ataupun tidak menggurui, tetapi saling memaafkan satu sama lain. Tidak ada namanya kebenaran yang mutlak ataupun hakiki. Saling memaafkan, dan yang paling penting adalah menghargai satu sama lainnya. Dan pemirsa, sekali lagi selamat tahun baru Imlek bagi Anda yang merayakannya. Saya Putri Rahmadani, sampai jumpa.